Sekretariat Inspektorat Jenderal sebagai salah satu unit eselon 2 mempunyai peran sebagai pendukung kegiatan pengawasan Inspektorat Jenderal. Guna mewujudkan Inspektorat Jenderal yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi, serta mewujudkan pelayanan publik Inspektorat Jenderal yang berkualitas, salah satu indikator kinerja utama untuk pencapaian hal tersebut adalah dengan keikutsertaan Sekretariat Inspektorat Jenderal dalam pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah bebas bersih melayani. Zona integritas menunjukkan profesionalisme serta integritas dalam memberikan pelayanan kepada publik. Ada 4 poin penting dalam pembangunan zona integritas. Yang pertama adalah menampilkan pimpinan sebagai role model dalam pembangunan zona integritas. Yang kedua, bagi kami di Itjen adalah peningkatan kualitas pengawasan sehingga seluruh program serta kegiatan tercapai secara ekonomis, efektif, dan efisien. Yang ketiga, kami kembangkan berbagai inovasi dalam mencapai zona integritas. Antara lain kami kembangkan CNC, Consultative and Consultant, di mana pelaksanaannya baik berbasis aplikasi maupun secara pertemuan langsung. Yang keempat adalah melakukan monitoring serta evaluasi dalam pembangunan zona integritas. Mari kita sama-sama wujudkan tata kelola pemerintahan yang baik untuk Indonesia yang maju. Salam reformasi birokrasi. Dalam pencanangan pembangunan zona integritas menuju WBK-WBBM, Sekretariat Inspektorat Jenderal berupaya penuh melakukan perubahan yang lebih baik, khususnya pada 6 area perubahan. Pertama, manajemen perubahan. Pada area ini kami telah melakukan pencanangan pembangunan zona integritas dengan membuat fakta integritas dan perjanjian kinerja serta penandatanganan komitmen bersama sebagai peneguh dan energi dalam melaksanakan perubahan bersama. Lalu, pembentukan tim kerja zona integritas untuk melakukan pemantauan dan evaluasi agar setiap pelaksanaan perubahan dapat dikoordinasikan dengan cepat, serta penetapan agen perubahan agar tercipta penguatan dalam peningkatan kinerja dan merubah pola pikir juga budaya kerja. Kemudian, untuk memberikan penegasan komitmen dari para pemangku kepentingan, telah dilakukan penandatanganan piagam pengawasan intern Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Kedua, penguatan tata laksana. Dengan adanya perubahan SOTK baru, Sesitjen telah menyusun peta proses bisnis Itjen sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dan output yang menghubungkan antar unit kerja di lingkungan Kementerian Desa PDTT. Kemudian membuat, mensosialisasikan, dan menerapkan serta mengevaluasi SOP masing-masing kegiatan agar pelaksanaan pekerjaan menjadi efektif, efisien, mudah, dan transparan. Sebagai salah satu sarana keterbukaan informasi publik, Inspektorat Jenderal telah memiliki web Inspektorat Jenderal, seperti YouTube, Instagram, dan juga Twitter. Ketiga, penataan sistem manajemen SDM. Dalam melakukan penataan sistem manajemen SDM, Sekretariat Inspektorat Jenderal telah melakukan beberapa hal, dimulai dengan menyusun analisa jabatan dan beban kerja pegawai, menetapkan indikator kinerja individu, mengusulkan pegawai untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis administrasi. Kemudian, kami juga telah menyusun peta kompetensi pegawai di lingkungan Inspektorat Jenderal. Keempat, Penguatan akuntabilitas kinerja. area perubahan ini melibatkan pimpinan di lingkungan Inspektorat Jenderal dalam penyusunan rencana kerja dan rencana strategis, serta melakukan pemantauan pencapaian kinerja secara berkala. Sekretariat Inspektorat Jenderal juga telah membentuk tim penilaian mandiri maturitas SPIP terintegrasi. Kelima, penguatan pengawasan. untuk memperkuat pengawasan, Sekretariat Inspektorat Jenderal telah memasangkan banner dan poster himbauan anti korupsi, membentuk tim unit pengendalian gratifikasi, menyampaikan harta kekayaan pegawai melalui LKHPN, dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat. Juga sapu bersih pungutan liar, serta peta identifikasi benturan kepentingan di lingkungan Inspektorat Jenderal. Keenam, peningkatan kualitas pelayanan publik. Inspektorat Jenderal memiliki pelayanan publik berupa layanan konsultasi yang ditujukan untuk para pegawai atau unit kerja di lingkungan kementerian. Hal ini meliputi sosialisasi, pendampingan, bimbingan teknis, dan coaching klinik kepada pengguna layanan,
dalam pengelolaan anggaran dan kegiatan unit kerja di lingkungan Kementerian Desa PDTT sesuai ketentuan yang berlaku pada aspek pengawasan. Layanan konsultasi Inspektorat Jenderal dapat dilakukan melalui tatap muka di ruang konseling dan konsulting yang berlokasi di gedung utama lantai 3 dan melalui sistem informasi konsultasi pengawasan atau Sikupas yang berbasis online. Hasil pembangunan zona integritas akan tercermin pada hasil survei persepsi anti korupsi. Di sini akan diketahui tingkat persepsi publik terhadap perilaku anti korupsi dan hasil survei persepsi kualitas pelayanan untuk mengetahui persepsi kepuasan publik. Kemudian tolak ukur akhir adalah tindak lanjut pemeriksaan internal dan eksternal untuk mengetahui berapa banyak yang sudah ditindaklanjuti. Saya Inspektur 4 berkomitmen dalam mendukung pembangunan zona integritas di Sekretariat Inspektorat Jenderal. Semoga Inspektorat Jenderal semakin profesional dalam memberikan pelayanan publik. Salam reformasi birokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami selaku pimpinan Inspektorat Jenderal menyatakan komitmen secara penuh untuk mendorong suksesnya program pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Program zona integritas telah membawa perubahan dan perbaikan yang nyata dalam sistem pengawasan intern yang efektif dan terintegrasi untuk meningkatkan kinerja aparatur pengawasan dalam mendukung reformasi birokrasi. Terima kasih atas segala upaya dari seluruh jajaran Inspektorat Jenderal dalam melaksanakan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bebas melayani. Kami berharap seluruh unit kerja Eselon 1 di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi turut mendukung pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, agar tata kelola pemerintahan menjadi lebih baik untuk Indonesia maju. Mari tinggalkan zona nyaman untuk membangun zona integritas menuju Indonesia maju. Salam reformasi birokrasi.